Sebut saja namaku Dodi. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang aku alami ketika aku bekerja sebagai karyawan di salah satu minimarket. Dan minimarket itu berada di daerah Bogor. Seperti minimarket kebanyakannya, minimarket tempatku bekerja ini berada di bangunan ruko 3 lantai yang sengaja disewa oleh perusahaan di mana tempatku bekerja. Di bangunan ruko ini, lantai pertama tentunya diisi oleh minimarket. Di lantai kedua, dipakai untuk menyimpan barang-barang stok dan di situ ada komputer juga. Dan di lantai 3, itu posisinya kosong. Aku tidak tahu kenapa bangunan di lantai 3 itu kosong. Tapi dengar-dengar dari obrolan karyawan di sana, katanya dulu sempat ingin dijadikan mes karyawan. Tapi entah kenapa tidak dipakai dan tidak juga difungsikan untuk mes di sana. Aku sendiri memang terbilang baru bekerja di sini. Ya baru sekitar 1 bulanan lah aku bekerja di sana. Untungnya rekan-rekan tempatku bekerja ini, mereka ini sangat baik dan ramah. Ditambah lagi mereka sangat menghargai karyawan baru. Jadi tidak ada istilah senioritas. Bahkan mereka juga sering ngobrol, mengajariku di dalam berbagai hal di bidang pekerjaan ini. Dan ketika istirahat, biasanya kita ngobrol. Ya macam-macam lah yang kita bicarakan. Dari mulai urusan masalah pasangan, keluarga, pokoknya semuanya. Dan tak jarang juga kita sampai membahas perihal hantu. Jadi, menurut karyawan yang sudah bekerja lama di sana, khususnya yang kebagian shift malam. Karena di sini posisinya minimarket tempatku bekerja ini, mereka beroperasi selama 24 jam. Jadi tidak tutup. Nah, si karyawan ini itu dibagi 2 shift. Jadi shift pagi sampai pukul 7. Nah, dari pukul 6 sampai pukul 7 pagi itu dilanjut dengan shift 2. Aku pernah mendengar dari salah satu temanku, katanya dia pernah bilang seperti ini. Di daerah sini, khususnya di ruko ini, katanya sering muncul sosok-sosok yang sangat menakutkan. Kalau di atas jam 12 malam, apalagi pelanggan sepi, katanya di depan ruko ini sering ada sosok perempuan, rambutnya acak-acakan. Dia sering termenung duduk di dekat tiang yang posisinya berada di dekat parkiran. Beberapa kali teman-temanku yang kebagian shift malam melihat sosok itu. Awalnya mereka pikir itu ODGJ. Tapi ketika diperhatikan lebih sesama, ternyata sosok itu bukan manusia. Karena sosok itu entah dari mana datangnya dan ketika diperhatikan, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan itu bukan kejadian sekali 2 kali, hampir sering. Nah, yang lebih parahnya, katanya ruko tempat minimarket aku bekerja ini, di situ sering muncul sosok hitam yang bahkan mengganggu karyawan yang shift malam. Aku yang mendengarnya bergiri-geri saat itu. Ya jujur saja, aku memang tipikalnya orang penakut. Aku sendiri sedikit parno kalau mendengar cerita-cerita seperti itu. Biasanya kalau sudah mendengar cerita seram seperti itu, aku suka kebayang-bayang, bahkan terbawa dalam mimpi. Apalagi katanya ketika kita bercerita tentang hal seperti itu, kita merasakan merinding. Itu tandanya itu memang benar adanya atau sosok tersebut memang sengaja muncul dan berada di dekat kita. Mendengar ucapan dari temanku seperti itu, aku langsung mengelus dada. Tapi bicara amit-amit, untungnya selama aku bekerja di sini 1 bulan, aku belum pernah melihatnya. Nah, ketika aku bilang belum pernah, teman-teman semuanya melihat ke arahku. Oh, belum pernah ya? Nanti juga pasti ngalamin loh. Di situ aku langsung tepis lah. Aku juga tidak mau bertemu dengan sosok seperti itu.
Nah di situ akhirnya kami pun tertawa. Nah awalnya kupikir obrolan kita tidak akan mengarah ke hal yang sangat seram seperti itu. Hingga pada suatu hari sampailah aku mendapat giliran di shift malam. Nah shift malam ini berarti aku harus berjaga berdua bersama temanku. Harusnya sih bertiga, tapi satu temanku ini kebetulan dia sedang sakit. Jadi otomatis aku hanya berdua dengan temanku. Waktu pun terus bergulir. Semakin malam, pelanggan pun mulai sepi dan berkurang. Ditambah lagi, suasana di luar tampak mulai gerimis, menambah kesunyian malam ini benar-benar sepi. Nah, saat sudah sepi pelanggan, aku memutuskan untuk bersih-bersih saja. Aku mulai mengepel. Nah, sedangkan temanku ini, dia berjaga di kasir, terlihat sambil menghitung uang. Aku lalu beranjak ke gudang belakang yang masih ada di lantai 1 untuk membawa perlengkapan kebersihan. Saat itu benar-benar sunyi, hanya terdengar suara rintik-rintik hujan saja di luar. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku berjalan menuju gudang ke tempat alat-alat kebersihan berada, tanpa ada perasaan apapun saat itu. Nah, gudang ini itu berada di lantai 1 dan hanya diberi sekat saja. Namun ketika aku akan mengambil alat-alat kebersihan tersebut, aku mulai merasa merinding. Tepat ketika aku hendak membalikan badan, di situ aku langsung kaku seketika. Saat itu, tepat di tembok pinggir sebelahku, aku merasa dan melihat ada satu sosok bayangan berwarna hitam. Tingginya setinggi badanku. Sekilas nampak rambutnya tak beraturan, seperti gimbal. Rambutnya ini tebal, dan sosok itu hanya diam seperti menyeringai. Serta kulihat giginya ini tampak mempunyai taring. Dan seketika itu juga mulai tercium aroma bau menyengat yang benar-benar memenuhi ruangan tersebut. Hampir mirip seperti bau bangkai. Tanpa pikir panjang, aku langsung melewati sosok tersebut seakan aku tidak pernah melihatnya. Aku berjalan terburu-buru, bahkan langsung berlari keluar dari gudang tersebut. Aku langsung menuju minimarket. Aku buru-buru keluar dari gudang dan langsung menuju ke arah temanku. Temanku yang posisinya melihatku seperti ketakutan, dia tampak penasaran. Nah, dia langsung menghampiriku. Kenapa? Aku bilang, sosok hitam itu benar-benar ada. Temanku yang masih tidak mengerti, dia mencoba menenangkanku dan coba bertanya kembali kepadaku. Nah, aku lalu menceritakan apa yang kulihat tadi. Aku melihat sosok itu yang kemarin kita bicarakan. Nah, temanku ini lalu berbisik bahwa beberapa hari yang lalu katanya dia juga melihatnya. Saat aku beristirahat keluar, waktu itu memang aku sempat keluar bersama temanku. Nah, dia ini sendirian di toko. Saat dia sedang sendirian, dia melihat ke arah pintu yang berada di tangga. Nah, pintu tersebut itu tiba-tiba terbuka. Dan saat dia menoleh ke arah pintu tersebut, dia melihat sosok hitam itu berambut panjang, rambutnya berantakan, seperti tidak keramas yang lama. Rambutnya ini gimbal. Sosok itu mempunyai mata yang merah, dan dia terus melihat ke arahnya. Nah, temanku ini langsung keluar saat itu. Dia menunggu di luar. Memang saat beberapa hari kemarin, ketika aku sempat keluar, memang aku sempat aneh. Loh, dia berada di luar sendirian. Nah, di situ aku baru tahu kenapa dia keluar sendirian. Karena waktu itu memang dia tidak pernah cerita apapun. Mendengar seperti itu, aku dan temanku langsung saling bertatap-tatapan. Kami memutuskan untuk berdoa agar tidak diganggu oleh makhluk tersebut. Alhamdulillahnya, sosok tersebut sepertinya tidak muncul ke minimarket. Aku sedikit bersyukur saat itu. Waktu pun terus berlalu. Semakin malam, tampak hanya 1 atau 2 orang pelanggan saja. Karena memang kan minimarket ini 24 jam. Jadi kadang ada pelanggan pada pukul 2, setengah 3, bahkan waktu subuh pun sering ada. Dan saat itu temanku bilang dia ingin tidur dulu sebentar, kepalanya pusing. Nah, dia ini tidur di dekat kasir.
Aku pun mengiyakan. Dia tidur sambil duduk. Sedangkan aku sendiri masih berjaga, sesekali ngecek stok yang ada di rak minimarket untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Nah, ketika aku sedang fokus mengecek rak ini, pandanganku tiba-tiba melihat ke arah keluar. Di luar, tak jauh dari minimarket, jaraknya mungkin sekitar 5 meteran dari kaca, aku melihat ada sosok perempuan yang berjalan. Posisinya dia membelakangi, rambutnya panjang, pakainya putih tapi lusuh, bahkan terkesan kotor. Aku penasaran. Lah, aku mendekat ke arah pintu. Kulihat perempuan itu tiba-tiba berdiri di dekat tiang. Saat itu aku belum sadar. Aku masih memperhatikannya. Hingga tak berapa lama aku ingat cerita teman-temanku yang katanya sering melihat sosok perempuan di dekat tiang ketika malam hari. Tiba-tiba aku langsung merinding. Dan ketika aku merinding, sosok itu tiba-tiba menoleh ke arah. Dan saat menoleh, tampak wajahnya benar-benar menyeramkan. Dan seketika aku langsung masuk ke dalam. Bahkan temanku yang waktu itu masih tertidur, dia sempat kaget. Melihatku ketakutan, dia sepertinya sudah yakin kalau aku melihat sosok yang menyeramkan lagi. Dan dia bilang, "Sudah diam aja di dalam, jangan keluar." Aku hanya mengangguk saat itu. Aku lihat lagi keluar, sosok itu sudah menghilang. Namun saat itu, aku masih memperhatikan sekeliling. Khawatirnya sosok itu muncul kembali. Ada mungkin sekitar 10 menit dengan keadaan parno seperti itu, Bu. Hingga akhirnya perasaanku tenang, karena di luar sudah benar-benar aman. Nah, aku kembali untuk mengecek stok rak. Aku melanjutkan pekerjaanku tadi. Di saat aku sedang mengecek stok di rak, nah aku melihat ke arah temanku. Oh ya, temanku ini sebut saja namanya Andi. Nah, si Andi ini dari tidurnya dia tiba-tiba bangkit. Aku penasaran kan loh, dia mau kemana? Aku sempat tanya, "Di, kamu mau kemana, hoi? Di." Nah, si Andi ini tidak menjawab sama sekali. Dia berjalan naik. Nah, aku pikir saat itu si Andi akan ngecek stok di lantai 2. Aku ikut dengannya. Aku panggil-panggil dari belakang, si Andi ini tidak menyaut sama sekali. Apalagi nengok. Itu enggak sama sekali. Aku panggil-panggil terus. Nah, ketika dia sudah sampai di lantai 2, ternyata perkiraanku salah. Awalnya aku pikir dia akan mengecek stok. Loh, kali ini dia berjalan menuju tangga ke lantai 3. Di situ aku sempat terdiam. Aku panggil kembali. "Hei, Di, kamu mau ngapain ke lantai 3? Andi, woi, Andi." Aku pegang tangannya. Si Andi diam. Dia menoleh ke arahku. Tapi tatapannya ini benar-benar dingin. Dia tidak menjawab apapun. Aku tanya, "Di, kamu mau ngapain ke lantai 3? Dia hanya terus menatapku dengan tatapan tajam. Aku sedikit merinding ditatap seperti itu. Aku lepas tangannya. Nah, ketika tangannya aku lepas, dia kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai 3. Di situ aku sedikit khawatir. Aku ikuti terus naik ke lantai 3. Posisi di lantai 3 ini itu tidak ada lampu sama sekali. Benar-benar gelap. Hanya tampak cahaya dari luar saja. Karena posisinya memang ada kaca yang tembus keluar. Sampai di lantai 3, situasinya kan kosong di situ, tidak ada apapun. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Benar-benar kosong. "Ayo turun yuk, Di, Andi. Aku takut, Di. Ayo turun, Di." Nah, si Andi ini tidak menghiraukan sama sekali. Dia berjalan terus ke arah pojok. Aku masih mengikutinya. Jarakku dengan si Andi mungkin hanya sekitar 1-2 meteran saat itu. Hingga sampai di pojokan, dia tiba-tiba jongkok dan memposisikan dirinya seperti akan tidur. Nah, di situ aku lalu jongkok di depan si Andi. "Di, kamu kenapa? Wih, Di, jangan aku takutin ya.
bawa lagi yuk. Jangan di sini. Ngeri aku. Ucapku seperti itu. Dia hanya diam, tidak menatapku. Kepalanya malah ditelungkupkan ke kakinya. Nah, di situ aku pegang tangannya. Nah, ketika aku pegang, di situ aku merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau tadi ketika naik mau ke lantai 3, aku pegang tangannya, dia biasa saja tangannya, ya seperti si Andi biasa. Namun kali ini aku rasakan tangannya ini kasar. Kasar dan seperti dipenuhi oleh bulu-bulu. Karena posisi gelap kan saat itu. Aku lihat ke arah tangan si Andi. Di situ aku langsung gemetar. Benar-benar gemetar. Kulihat tangan si Andi berubah. Tangannya terlihat benar-benar menyeramkan. Terlihat kuku-kukunya juga panjang. Di situ aku refleks melihat ke arah si Andi. Dan si Andi sedang melongo melihat ke arahku. Dan di situ bukan si Andi lagi yang berada di depanku. Itu seperti sosok hitam yang kulihat tadi di bawah. Sosok hitam dengan mata merah, rambut gimbal, acak-acakan. Sosok itu menatap ke arahku dengan posisi tanganku memegang tangannya. Tanganku langsung gemetar hebat. Keringat dingin langsung mengucur deras di tubuhku. Aku bingung harus berbuat apa. Aku sangat takut. Tapi tanganku ini tidak bisa melepaskannya sama sekali. Sosok itu tiba-tiba menyeringai. Terlihat taringnya benar-benar menyeramkan. Aku tidak bisa apa-apa saat itu. Bahkan saking takutnya aku tidak sadar celanaku sampai basah. Dan tiba-tiba dengan tenaga yang tersisa saat itu aku berusaha melepaskan tangannya. Namun saat itu aku belum bisa berlari sama sekali. Aku mundur perlahan dengan kaki yang gemetar. Dan sosok itu tiba-tiba bangkit dari jongkoknya. Namun kini kulihat sosok itu bertambah tinggi, bahkan tinggi sosok tersebut sampai menyentuh langit-langit ruangan. Rambutnya panjang, tangannya panjang. Terlihat sosok itu menyeringai. Entah apa maksudnya, namun yang pasti, aku pikir itu sesuatu yang buruk. Aku terus mundur, hingga terdengar suara tawa yang benar-benar menakutkan. Di situ aku langsung berlari. Aku lari ke bawah. Aku tidak teriak sama sekali. Dan ketika aku masuk ke minimarket, di situ aku kaget. Karena di situ kulihat si Andi masih tertidur di depan kasir. Aku langsung hampiri ke si Andi, bahkan aku tubruk saat itu. Aku yang sangat gelagapan saat itu bingung mau bilang seperti apa. Karena mulutku seakan kaku saat itu. Tidak bisa bercerita, jadi seperti orang gagu. Nah, si Andi yang baru bangun melihatku seperti itu, dia langsung bingung kan. Kamu kenapa? Aku tidak bisa berbicara sama sekali, hanya menggerakkan tubuh seperti memberikan isyarat dengan tubuhku. Nah, si Andi lalu mengajakku keluar saat itu. Nah, di luar aku masih diam. Aku masih melihat ke arah minimarket. Lihat ke atas, khawatirnya sosok itu ada dan melihat dari lantai 3. Nah, ternyata di lantai 3 gelap, tidak terlihat dari luar. Ada perasaan sedikit tenang saat itu. Sudah agak tenang, aku menceritakan. Kalau tadi sosok itu muncul dan menyerupai temanku. Nah, temanku ini si Andi, dia langsung ketakutan. Kami berdua benar-benar ketakutan saat itu. Hingga akhirnya sampai azan subuh, kami berdua tidak mau masuk ke minimarket. Kita berdua diam di luar. Jadi kalau ada pelanggan, kita baru masuk. Pelanggan keluar, kita ikut keluar saat itu. Jadi kita benar-benar tidak berani ada di dalam. Khawatirnya sosok itu kembali muncul. Esoknya, kita mulai bercerita kepada teman-teman. Kebetulan saat itu, atasan kami ada ke sana. Sekalian aku menceritakan kejadian tadi malam yang aku alami bersama si Andi. Ya walaupun memang si Andi tidak mengalami, hanya aku sendiri yang benar-benar mengalaminya. Mendengar ceritaku, apa jawaban atasanku? Dia malah bilang, "Alah, itu paling alasan kamu saja.
Palingan kamu nggak mau shift malam. Yang lain juga nggak ada keluhan lu seperti itu. Udah jalanin aja. Ucap atasanku seperti itu. Aku sedikit dongkol kan. Dalam hatiku bilang, mudah-mudahan dia sendiri ngalamin teror yang aku alamin saat itu. Beberapa hari kemudian ketika shift malam, nah aku sama si Andi selama 3 hari terus ketakutan seperti itu. Ya tak jarang kita menghabiskan waktu di luar. Untungnya sosok yang kulihat di dekat tiang listrik di depan minimarket itu tidak muncul. Ke hari keempat, temanku yang sakit ini dia mulai masuk. Jadi minimal kita bertiga. Jadi tidak berdua lah, bahasanya tidak terlalu takut. Hingga akhirnya pada minggu kedua, waktu itu aku masih shift malam. Pada pukul 12, atasanku yang waktu itu kebetulan sudah ada acara, dia mampir ke toko. Jadi katanya dia mau pulang ke rumahnya jauh, keburu ngantuk. Dia ingin numpang tidur saja dulu di situ sampai subuh. Posisinya atasanku ini tidur di lantai 2. Jujur saja, ketika malam atasanku datang ke sana, di dalam hati aku benar-benar menyumpahi supaya dia mengalami apa yang aku alami. Aku bahkan bilang kepada si Andi dan si Robi temanku tentang apa yang aku rasakan ketika aku bilang kepada atasan menceritakan tentang hal seram di ruko tersebut. Nah, kedua temanku ini hanya tersenyum. Kita di dalam saat itu, dia tidak bisa keluar karena posisinya kan ada atasan. Takutnya dia ngontrol. Nah, dia tidur di tempat stok barang. Karena di sana ada meja, ada kursi, ada komputer juga. Kebetulan kursi yang ada di tempat penyimpanan barang di lantai 2 ini, itu bentuknya kursi panjang. Tepat pada pukul 2 lebih, ya hampir ke setengah 3, kami semua mendengar teriakan. Otomatis, aku, Andi, dan si Robi langsung berlari ke atas. Nah, sampai di lantai 2, kita tidak menemukan atasan kami. Atasan kami tidak ada di sana. Namun suara teriakan ini masih terdengar. Hingga akhirnya kita saling bertatapan dan memutuskan untuk naik ke lantai 3. Nah, kita naik ke lantai 3. Nah, saat naik ke lantai 3, kulihat atasan kami ini itu sedang duduk jongkok di pojokan sambil berteriak, "Ampun, ampun, ampun." Kita langsung berlarian menghampirinya. Posisinya dia benar-benar ketakutan. Bahkan ketika kami datang, dia masih seperti panik, seperti akan lari. Cepat-cepat kita bawa ke lantai 1. Sesampainya di minimarket, dia masih belum bisa ditanya sama sekali. Seperti orang linglung. Dia diem ngelongok seperti itu. Kita berikan minum pun belum dia minum. Hingga kita bertiga pun berinisiatif membiarkannya saja sampai dia benar-benar tenang sendiri. Sekitar jam 3 kurang 15-an, nah dia mulai menghampiri kita bertiga. Dia mulai mengajak ngobrol. Bahkan saat itu mengajak kita untuk ngobrol di luar. Kita pun mengikutinya keluar. Karena saat itu sudah tidak ada pelanggan yang datang. Nah, di situ dia bilang, "Saya akan bercerita dari sudut pandang atasan saya ya. Saat itu saya sedang tidur di lantai 2. Karena mata yang sudah benar-benar ngantuk, karena lelah kegiatan dari tadi sore, saya langsung terpejam. Nah, ketika saya tidur seperti ini, saya merasa kaki saya seperti ditarik-tarik oleh sesuatu. Awalnya saya biarkan, karena posisi saat itu saya tidur di kursi panjang. Nah, saya ada yang narik-narik. Nah, ketika saya membuka mata, ternyata itu si Dodi. Langsung saya bangun dan tanya apa maksudnya membangunkan saya seperti itu. Nah, si Dodi bilang, katanya dia melihat si Andi dan si Robi itu sedang mabok di lantai 3. Dia berbisik seperti itu. Nah, mendengar seperti itu saya marah kan. Saya langsung bangun. Nah, saya ngikutin si Dodi ini naik ke lantai 3. Namun ketika naik ke lantai 3, loh sepi, tidak ada siapapun. Dan mendadak pintu menuju tangga dari lantai 3 menuju lantai 2 itu tertutup. Posisikan di lantai 3 gelap.
hanya cahaya dari luar saja itu jadi samar. Dan tiba-tiba Dodi yang di depanku ini menoleh ke arahku dan berubah. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Hitam, penuh bulu, matanya berwarna merah, taringnya panjang. Dan tiba-tiba tertawa melengking. Terus dia bertambah tinggi dan benar-benar tinggi. Awalnya aku ingin lari, tapi pas melihat pintu ditutup, akhirnya aku lari ke pojokan. Parahnya sosok itu mengikuti, bahkan seperti hendak mencekik. Nah di situ aku langsung tidak ingat apa-apa. Aku terlungkup dan berteriak sekencang mungkin, berharap ada yang mendengar. Hingga tak berapa lama aku dengar suara langkah kalian yang seperti berlari dan membangunkan aku. Nah saat itu aku masih bingung, seakan tidak percaya apa yang aku alami. Tapi kali ini aku percaya apa yang kamu ucapkan, Dodi. Nah ucap atasanku seperti itu. Nah kembali ke sudut pandangku, mendengar cerita dari atasanku seperti itu, jujur hatiku puas. Dalam hati aku tertawa terbahak-bahak. Cuman waktu itu aku tahan. Aku hanya tertunduk, seakan khawatir tentang kondisinya. Padahal sebenarnya aku benar-benar puas. Nah saat itu aku bertanya kepada atasanku, terus sekarang mau bagaimana Pak, itu lantai 3? Dia seperti berpikir, nantilah kita rembukin semuanya. Bagusnya diapain itu lantai 3. 2 hari kemudian setelah kejadian tersebut, kita semua dikumpulkan. Nah di situ atasan tersebut membahas, maksudnya ingin memfungsikan lantai 3 tersebut. Dia ingin memfungsikan lantai 3 itu untuk digunakan sebagai mes. Karena ada beberapa karyawan yang memang mereka berasal dari luar kota. Jadi mereka ngontrak. Daripada ngontrak, lebih baik memfungsikan lantai 3 ini sebagai mes. Jadi di lantai 3 ini biar ada aktivitas dan tidak kosong seperti itu. Karena siapa tahu ketika ada aktivitas seperti itu, makhluk tersebut malah angkat kaki. Awalnya beberapa karyawan yang mereka ngontrak yang bakal nanti menempati mes sedikit komplain. Tapi setelah dorongan yang positif saat itu, jadi bilang supaya kita jangan takut dengan makhluk seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa. Aku pun saat itu yang memang berasal dari luar kota, tidur di mes di lantai 3. Nah alhamdulillahnya ketika lantai 3 tersebut sudah ada aktivitas manusia seperti itu gangguan itu semakin berkurang. Ya awalnya memang sering ada, tapi tidak seseram waktu belum difungsikan. Hanya terdengar suara tawa, suara menangis, suara keran air yang terbuka. Namun lama-kelamaan itu menghilang. Karena kita memang sepakat, lampu di lantai 3 ini jangan pernah dimatikan sama sekali. Itu benar-benar menyala. Namun sosok yang di luar, yang di dekat tiang itu terkadang masih sering muncul. Karena konon katanya menurut warga di sekitar, sosok itu adalah korban tabrak lari yang memang masih penasaran karena dia ini meninggal tepat di bawah tiang tersebut. Namun sosok itu memang tidak mengganggu, hanya muncul dan menampakkan wujudnya saja. Nah, lama-kelamaan akhirnya gangguan di dalam ruko tersebut pun sudah hilang sama sekali. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik, sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Baik kalian yang selalu menyupport di dalam kolom komentar, saya benar-benar ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.